Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas keamanan database, serverless big data, integrasi DevOps, dan edge computing dari materi cloud computing. Nah, di sini saya perwakilan untuk presentasi dari kelompok saya sendiri akan Abdul Aziz. Kemudian ada teman saya Guzi Adriansa, kemudian ada teman saya lagi Zeong Mufin, lalu teman saya Bilal. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu cloud computing. Nah, cloud computing adalah merupakan sebuah layanan berbasis internet yang menyediakan akses kepada berbagai sumber daya digital seperti server, database, penyimpanan, dan aplikasi. Dengan layanan ini, pengguna dapat bekerja secara fleksibel tanpa harus mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Cloud computing ini seperti mengakses data dan aplikasi dari beberapa perangkat tanpa harus mengelola infrastruktur fisik. Jadi menggunakan cloud computing itu supaya agar lebih fleksibilitas dan efisien dalam bekerja. Contoh penggunaannya yaitu ada seperti Google Drive, kemudian ada Dropbox, kemudian ada Terabox, banyak lagi seperti AWS juga. Di sini saya akan menjelaskan keamanan cloud computing. Yang pertama ada namanya peretasan. Peretasan ini aksi akses ilegal ke sistem dengan tujuan mencuri atau merusak data. Bahwa peretasan adalah aksi ilegal yang dilakukan dengan tujuan mencuri atau merusak data yang ada di dalam cloud. Kemudian ada kebocoran data, informasi penting terbuka dan dapat diakses pihak yang tidak seharusnya. Jadi keamanan cloud juga rentan terhadap kebocoran data yang memungkinkan informasi penting diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian juga ada serangan DDoS. Nah, serangan distributed denial of service yang terjadi ketika server dibanjiri oleh lintas data berlebihan yang membuat layanan cloud tidak dapat merespon. Jadi serangan DDoS ini dia itu mengirim sebuah file atau virus untuk server agar menjadi down. Jadi ya otomatis kalau semisal server akan membaca banyak file, itu akan membuat server jadi lama untuk mengakses gitu. Bekerjanya makin lama. Oke, lanjut untuk strategi pelindungan data di cloud agar data aman dalam cloud. Yang pertama, kita enkripsi data dikodekan saat pengiriman TLS atau SSL dan saat disimpan. Jadi data yang dikirim melalui cloud dienkripsi menggunakan protokol seperti TLS, SSL, dan disimpan dengan enkripsi AES 256. Nah, itu agar memastikan semua password itu jadi aman dan untuk hacker itu susah untuk menyerang karena data telah di-hash menjadi AES 256. Kemudian ada autentikasi akses. Nah, autentikasi akses ini gunakan verifikasi ganda MFA dan kontrol berbasis peran RBIC. Menggunakan MFA multi factor authentication, kemudian RBIC itu adalah untuk memastikan hanya orang berwenang yang dapat mengakses data. Jadi RBIC itu kayak role based access control. Kayak semisal dibatasin untuk user dan untuk admin dan untuk yang belum punya akun jadi tidak bisa masuk gitu. Kemudian ada keamanan dan kepatuhan. Nah, keamanan ini kita bisa menggunakan firewall, segmentasi jaringan, serta standar global seperti ISO 27001 dan GDPR. Penggunaan firewall dan segmentasi jaringan sangat penting dalam memastikan keamanan serta mengikuti standar global seperti ISO 27001 dan GDPR. Lanjut untuk penyimpanan basis data cloud. Apa itu penyimpanan basis data cloud? Nah, layanan penyimpanan cloud memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola data di server online tanpa perlu mengurus server fisik.
Kemudian layanan ini efisien karena mendukung pertumbuhan data dan dapat diakses dari mana saja. Jadi penjelasannya, layanan ini penyimpanan cloud memungkinkan pengguna menyimpan data di server online tanpa harus mengelola server fisik. Layanan ini sangat efisien, terutama karena mendukung pertumbuhan data yang cepat dan dapat diakses. Jadi keuntungan, pengguna tidak perlu khawatir tentang penggunaan di perangkat keras fisik karena layanan cloud menyediakan backup dan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola data besar. Lanjut. Nah, di sini ada contoh layanan database rasional. Yang pertama relasional itu ada AWS RDS, cocok untuk sistem keuangan. Ya, kemudian ada Google Cloud SQL, ideal untuk toko online. Kemudian Azure SQL database digunakan dalam CRM dan ERP. Nah, relasional itu adalah database yang cocok untuk aplikasi keuangan, terus toko online, dan sistem-sistem CRM dan ERP. Kemudian ada non-relasional seperti MongoDB, Atlas untuk data fleksibel seperti e-commerce. Kemudian ada Amazon DynamoDB untuk game dan IT. Kemudian ada Firestore untuk aplikasi real time seperti chat. Oke, lanjut untuk contoh layanan database rasional. Jadi contoh ini yang pertama ada struktur data, rasional, aspek-aspek struktur data, relasionalnya tabel, dan non-relasional dokumen, key value, dan lain-lain. Kemudian ada base query, menggunakan SQL, test query-nya menggunakan JSON. Kemudian ada skalabilitas, relasional vertikal, dan non-relasional horizontal. Kemudian ada konsistensi, relational ACID, kemudian non-relational eventual consistency. Kemudian ada aspek relational data struktur dan kompleks, dan non-relationalnya data semi struktur cepat dan berubah. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut membahas skalabilitas dan backup data. Yang pertama auto scaling, yaitu cloud menyesuaikan kapasitas otomatis. Kemudian ada replikasi data disimpan di beberapa lokasi, dan backup otomatis. Jadi auto scaling, cloud menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Misalnya jika ada lonjakan lalu lintas, cloud dapat menambah kapasitas secara otomatis untuk menangani beban tersebut. Lalu ada di replika data. Nah, di sini data seringkali disalin ke beberapa lokasi untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan. Lalu ada backup otomatis. Nah, data akan di backup secara otomatis, secara berkala untuk memastikan data tetap aman dan selalu tersedia tanpa kehilangan dan kerusakan. Oke, lanjut untuk layanan serverless populer. Ada transportasi, AWS Lambda. AWS Lambda itu jangan musik ketika event terjadi. Terus ada Google Cloud Function, ada cocok untuk backend ringan. Kemudian ada Azure Function, efisien untuk integrasi otomatis. Nah, dari ketiga tersebut keunggulannya ada skalabilitas otomatis, konfigurasi minimal, biaya per eksekusi. Oke, lanjut. Nah, ini ada Big Data dan Analytics Cloud. Nah, Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan berkembang dengan cepat. Cloud computing memberikan sarana yang sangat baik untuk menyimpan dan mengelola data semacam ini. Kemudian Analytics Cloud itu menyediakan kemampuan untuk menganalisis data secara real time dan historis, seperti Power BI, terus ada table EU dan Looker, dapat digunakan untuk visualisasi data. Oke, lanjut ke ancaman dan analitik data cloud. Nah, ancaman ini ada ancaman untuk cloud, yaitu ancaman umumnya ada AWS YMR, pemrosesan berbasis Hadoop. Kemudian ada Google BigQuery, query data besar dan cepat. Kemudian ada Azure Synapse,
ada analitik terintegrasi dengan BI. Kemudian ada analitik data mendukung analisis real time dan data storage. Kemudian ada visualisasi dengan Power BI, Tableau, EU dan atau Looker. Integrasi. Oke, lanjut ke pembahasan ke integrasi cloud. Apa sih integrasi cloud? Nah, integrasi cloud adalah proses menyatukan sistem layanan dan data agar dapat bekerja bersama. Dibutuhkan karena bisnis sering menggunakan berbagai layanan cloud yang berbeda. Nah, iya. Jadi kan di sini banyak tuh ya untuk cloud seperti AWS, Amazon. Jadi kalau semisal kita mau namanya kerjasama atau kerja bareng, kita harus menamakan namanya integrasi agar antara penyimpanan cloud data yang satu dan satu itu saling terintegrasi. Kemudian ada layanan contohnya, pertama ada MuleSoft, ini menjual penghubung antar sistem. Kemudian ada Zapier, otomatisasi alur kerja tanpa ngoding. Kemudian ada EPC Camel, digunakan untuk integrasi berbasis protokol dan format data. Oke, lanjut, kita membahas tentang DevOps dan CI atau CD. Jadi DevOps adalah kolaborasi erat antara tim pengembang dan operasional untuk mendapat pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Kemudian ada CI or CD adalah proses otomatis dalam build, testing, dan pengiriman aplikasi. Tools populer untuk CI antara lain dengan aplikasinya ada Jenkins, GitHub Action, dan Azure DevOps. Oke, lanjut untuk tools populer DevOps. Nah, yang tadi saya sebutkan ada Jenkins, ada GitHub, ada Azure. Tadi kan toolsnya sudah saya sebutkan. Jenkins untuk buat deploy otomatis, kemudian ada GitHub Action itu buat integrasi, lalu ada Azure ini untuk manajemen proyek di plus pipeline CI/CD. Nah, manfaatnya yaitu perilisan lebih cepat, proses otomasi memungkinkan perilisan perangkat yang lebih cepat, kemudian ada kualitas kode stabil. Dengan CI/CD kode yang diterima lebih stabil karena sudah mulai serangkaian pengujian otomatis. Lalu ada deploy otomatis. Nah, ini proses deploy karena otomatis akan terjadi menjadi lebih efisien dan aman. Oke, lanjut. Nah, lanjut untuk edge computing. Nah, penjelasan ini adalah melakukan pemrosesan data di dekat sumber data seperti perangkat IoT, dan hal ini mengurangi waktu tunda latensi dan meningkatkan respon sistem. Nah, di sini ada contoh layanannya. Yang pertama ada AWS IoT Greengrass, proses lokal di perangkat edge. Kemudian ada Azure IoT Edge, menjalankan AI dan analitik di perangkat IoT. Lalu ada Google Distributed Cloud Edge, ada komputasi dan penyimpanan lokasi edge. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh integrasi ada kendaraan otonom, smart city, dan perangkat medis. Yang ini adalah beberapa contoh di mana edge computing digunakan untuk meningkatkan kinerja dan respon. Jadi antara tiga ini adalah contoh dari penggunaan dari edge computing, digunakan untuk meningkatkan kinerja lebih efisien dan lebih responsif cepat. Oke. Nah, kesimpulan dari pembahasan untuk kali ini adalah bukan hanya teknologi masa depan. Cloud adalah memahami realitas teknologi saat ini. Dengan memahami dan memanfaatkan layanan-layanan ini, organisasi dan individu dapat meningkatkan kinerja, keamanan, dan skalabilitas sistem mereka secara signifikan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok saya, dari Goji, saya, Zio, dan Bilal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.